Kita sibuk dengan berbagai macam kebaikan, tapi kita lupa dengan tugas utama kita. Kita manusia dikirimkan ke bumi ini oleh Tuhan dengan satu tujuan tertentu. Tapi kamu ditugaskan untuk satu tugas yang spesifik. Syukuri juga kegelisahan hati kamu yang datang ke hati kamu itu. Karena gak semua bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya sejauh ini. Welcome to Curahan Pemikiran with me, Nadira. Dan di episode kali ini aku pingin sharing pertanyaan-pertanyaan yang pernah aku dapatkan. Dan aku pingin sharing tentang jawaban-jawaban itu, karena pertanyaannya banyak banget yang menarik. Oke, langsung aja. Pertanyaan yang pertama adalah tentang hidup aku tuh monoton, gitu-gitu aja. Hari-hari aku hanya dihabiskan buat kerja, pulang, istirahat, that's it, gitu-gitu terus. Dan akhir-akhir ini rutinitas aku tuh terasa hambar. Aku gak mau hidup aku gini-gini aja, tapi aku gak tahu harus apa atau gimana. Apa yang harus aku lakukan biar hidup aku tuh gak monoton tapi tetap bermakna. Gak cuman untuk diriku aja, tapi juga untuk orang lain. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, aku harus menceritakan sesuatu gitu. Dan cerita ini sudah aku ceritakan ke tim aku, ke salah satu tim aku. Ceritanya adalah ada seorang saintis. Dia adalah seorang saintis di perusahaan swasta. Dan di saat itu dia ditugaskan untuk membuat sebuah lem yang lebih bagus dan lebih ramah lingkungan daripada kompetitor sebelah. Dan itu harus diselesaikan secepat mungkin. Si orang ini, dia tuh sangat care dengan teman-temannya. Dia tuh care banget sama atasan-atasannya. Dan dia sangat antusias, senang banget dengan pekerjaan itu. Dia juga ngebantuin teman-temannya. Apa hal-hal yang bisa dibantu lah, dia bakal bantu. Dia bantu pesanin tiket pesawat lah, bantuin bookingin hotel kalau ada tugas luar, bantuin bikin kopi, bahkan bantuin hal-hal pribadi direktur dan manajer bahkan. Dan dia melakukan itu dengan senang hati. Dia melakukan itu karena dia memang pingin dan dia suka. Dia ini seperti seseorang yang kayak idaman banget gitu kan ya. Punya temen yang se-care itu gitu untuk menjadi teman kantor kita, itu pasti enak banget gitu. Si dia ini melakukan perbuatan baik itu selama berbulan-bulan. Until one day, sampai suatu ketika dia dipanggil sama HRD. Dia harus menghadap HRD. Dia sudah berpikir positif tuh ya, kan aku sudah melakukan perbuatan baik nih gitu. Kayaknya aku bakal dapat promosi nih gitu ya, atau dapat bonus gitu. Akhirnya apa yang terjadi saat dia sudah menghadap HRD? Apa yang dikatakan oleh HRD? Apakah dia akan mendapatkan promosi yang dia kira? No. Dia ternyata dipecat. Dia dipecat. Kok bisa? Padahal dia adalah seorang karyawan idaman banget. Dia bantuin tuh teman-temannya. Dia bantuin manajernya. Dia bantuin direkturnya. Dia bantuin atasan-atasan dia. Bahkan dia melakukan lebih daripada yang job desk-nya dia. Apa yang salah di sini? Kenapa orang sebaik itu malah dipecat? Ini perusahaannya kah yang gak benar gitu? Ternyata enggak. Ada suatu kesalahan besar ternyata yang dilakukan oleh karyawan ini. Dia lupa melakukan tugas utama dia. Tugas utamanya adalah membuat lab yang lebih bagus dan lebih ramah lingkungan daripada kompetitor sebelah. Itu tugas utama dia. Dan dia lupa melakukan tugas utama itu. Meskipun dia melakukan 1001 kebaikan-kebaikan yang dia lakukan selama berbulan-bulan. Tapi karena dia lupa tugas utama dia akhirnya dipecat. Dan sebenarnya keadaan karyawan itu sama persis dengan keadaan kita saat ini. Kita melakukan 1001 kebaikan lainnya. Kita sibuk dengan berbagai macam kebaikan. Tapi kita lupa dengan tugas utama kita. Itu sebenarnya sebuah alasan besar. Kenapa? Di saat kamu itu mendapatkan segala macam pencapaian, tapi hati kamu tuh gak tenang. Hati kamu tuh tetap gelisah. Hati kamu itu setelah beberapa saat, hati kamu tuh kembali kosong. That's why ada sebuah alasan ternyata di dalam kegelisahan hati yang kamu rasakan itu. Kenapa ya kok cuman gini-gini aja hidup aku gitu. Ada sebuah alasan dari pertanyaan di hati kamu seperti itu. Kegelisahan hati yang kamu rasakan itu karena hati kita tuh tahu. Hati kita gak bisa bohong. Hati kita tuh tahu kita belum melaksanakan tugas utama kita.
Kita belum melaksanakan tujuan kita dikirimkan sama Tuhan ke bumi ini. Kita belum melaksanakan itu. That's why hati kita itu menjerit dan meronta. Karyawan yang dipecat tadi, tugasnya adalah membuat lem yang lebih bagus, lebih baik, dan lebih ramah lingkungan daripada kompetitor sebelah. Tugasnya adalah itu. Pertanyaannya adalah, tugas kamu ini loh apa? Balik lagi ke pertanyaan awal. Gimana caranya hidup gak monoton? Hidup yang lebih bermakna, gak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. How? Gimana? Ada 3 langkah di sini sebenarnya. Yang pertama sederhana. Pahami dulu kalau kita, kamu nih, kita manusia dikirimkan ke bumi ini oleh Tuhan dengan satu tujuan tertentu. Kalau misalnya kamu ini adalah seorang karyawan, tidak akan mungkin kamu mengerjakan pekerjaan seorang CEO sampai pekerjaan seorang petugas kebersihan dan keamanan di satu waktu. Gak mungkin. Kamu pasti hanya melakukan tugas kamu aja, satu itu. Pahami dulu ini. Kamu tidak ditugaskan untuk melakukan semua pekerjaan di dunia dari A sampai Z. Kamu tidak ditugaskan untuk itu. Tapi kamu ditugaskan untuk satu tugas yang spesifik. Setelah kamu paham hal itu, tugas selanjutnya yang kedua adalah cari kamu itu di posisi yang mana. Apakah seorang CEO kah, direktur kah, manajer kah? Kalau misalnya direktur, kamu direktur apa? Kalau misalnya manajer, kamu manajer apa? Manajer keuangan kah? Manajer operasional kah? Manajer produksi kah? Manajer apa? Tugas kamu adalah mencari posisi kamu itu di mana. Dan setelah kamu tahu posisi kamu itu di mana, kamu akan dengan sangat mudah tahu tugas kamu itu apa. Kalau manajer keuangan, ya of course tugas utamanya ngurusin duit, bukan ngurusin produksi. Saat kamu tahu posisi kamu itu di mana, kamu akan sangat-sangat mudah menemukan tugas utama kamu itu apa, dan kamu akan fokus di situ. Setelah kamu tahu nih, setelah kamu menyadari, oh ternyata aku tuh punya loh tugas spesifik, aku gak harus mengerjakan semuanya. Kemudian kamu mencari nih, oh ternyata kayaknya mungkin aku ada di posisi ini deh. Dan setelah kamu merasa tahu tuh, langkah yang ketiga adalah dengarkan hati kamu. Apapun jawaban yang kamu terima, kayaknya aku di posisi ini deh, tapi aku gak suka. Kata orang aku harus di posisi situ. Kata orang tua aku harus di sini. Tapi jawaban hati aku tuh di sini gitu. Ada ego gitu ya, yang akhirnya membuat hati kamu tidak menerima jawaban itu. Jadi tugas yang terakhir adalah terima jawaban itu. Kamu merasakan kegelisahan di hati kamu gitu. Kalau hidup aku kok gini-gini aja ya, masa gini terus sih sampai aku tua. Di saat kamu merasakan kegelisahan itu, yang gelisah adalah hati. Jadi yang sebenarnya tahu jawabannya, itu ya juga hati kamu. Jadi dengarkan hati kamu apa adanya. Tanpa ada campuran ego, tanpa ada campuran tekanan sosial, semua hanya hati kamu aja. Jadi segala jawaban yang akan kamu dapatkan nanti, terimalah jawaban itu apa adanya. Oke, ya hidup aku sekarang masih monoton. Hidup aku sekarang masih gitu-gitu aja. Gak apa-apa, it's okay. Karena aku tahu ada sesuatu yang lebih dari sekedar aku harus kerja aja. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar aku tuh berkeluarga aja. Meskipun sekarang aku gak tahu, aku akan cari tahu hal itu. Jadi terima dulu keadaan sekarang ini, bahwa hidup kamu itu masih monoton, dan it's okay. Gak apa-apa. Syukuri juga kehadiran kegelisahan hati itu harus disyukuri dulu. Alhamdulillah ya Allah, ternyata aku masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri sama Allah. Aku masih diberi kesempatan untuk menjadi seseorang yang lebih baik sama Tuhan. Meskipun caranya melalui kegelisahan hati yang teramat sangat. Tapi aku tahu rencana Allah itu yang terbaik. Karena Allah tahu lebih baik daripada aku. Jadi setelah kamu menerima keadaan diri kamu yang ternyata masih di situ, and it's okay, syukuri juga kegelisahan hati kamu yang datang ke hati kamu itu. Karena gak semua bisa diberi kesempatan
untuk memperbaiki dirinya sejauh ini. Dan barulah setelah itu silahkan kamu explore dunia yang benar-benar kamu sukain. Explore dunia yang emang dari dulu itu pingin kamu dalami. Dan akhirnya let the rest become history. Biarkan cerita-cerita selanjutnya menjadi sebuah sejarah yang indah. Karena insya Allah kalau Allah mengizinkan, kamu akan sangat dipermudah membangun hidup yang lebih meaningful, hidup yang lebih dari hanya sekedar diri kamu aja, hidup yang lebih dari sekedar kerja, dari sekedar berkeluarga, dari sekedar bersenang-senang aja. Karena kegelisahan hati kamu itu memang benar adanya. Thank you udah nonton sampai akhir. See you on the next episode. Bye-bye.